that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Masuk dulu, minta izin. Boleh lah ini plakat aja sekalian enggak? udah, katanya udah terhubung. Enggak. Oh, biar kalian apa ya, ambil ya. Ini deh. Kak, satu les itu berapa menit? Kami ingin pakai les kalian ya berarti nanti. Sosial dari cyberbullying bukan hanya sekedar ejekan atau komentar jahat di media sosial, tapi bisa memberi pengaruh besar pada mental dan kehidupan seseorang. Di sisi psikologis, korban merasa malu, takut, khawatir, terhina, dan marah. Mereka juga merasa dikucilkan, terisolasi, insecure, dan tidak berdaya. Akibatnya rasa percaya diri dan harga diri mereka itu menurun. Jika cyberbullying ini terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan stres, panjangan, gangguan kecemasan, dan depresi. Dalam kasus-kasus cyberbullying ada gangguan yang dialami oleh korban, itu gangguan tidur, sulit konsentrasi, dan rasa putus asa, hingga berisiko self-harm atau percobaan diri. Kalau dibiarkan, ini berujung pada gangguan kesehatan mental yang serius. Kalau tadi kita membahas dampak dari sisi psikologis, maka kita akan membahas dari sisi sosialnya juga. Dari sisi sosialnya, korban seringkali menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari interaksi karena rasa takut atau malu. Mereka juga sulit membangun hubungan personal yang sehat dan bisa menjadi paranoid terhadap orang lain di dunia maya. Hal ini dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan mereka terisolasi, dan bahkan prestasi akademik mereka itu menurun akibat sulit fokus dalam hal belajar. Nah, karena kita sudah tahu dampaknya, maka kita harus juga tahu cara mengatasi atau mencegah cyberbullying ini. Nah, akan kita lihat di slide berikutnya. Materi ini Ismail, karena di materi ini nanti ada kuis. Jadi itu yang ketiga itu objek atau membocorkan rahasia. Nah, ini tuh kayak kita punya teman nih. Nah, kan kita itu pasti saling berbagi cerita gitu kan. Jadi kita tuh nggak boleh kayak sembarangan membocorkan rahasia apa yang teman kita bilang gitu. Karena
jauh lebih besar. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Maksudnya harassment, kan? Apa maksudnya? Harassment apa itu wajib lewat DM atau bisa lewat space publik? Dari online aja atau bisa di umum gini? Bisa. Satu lagi lah ya. Satu, dua, tiga. Ini ya weh, ini yang paling Saya Aska Ramadan. Saya dari kelas 10-1. Sini saya ingin bertanya, apa saja dampak negatif dari terjadian cyberbullying? Jadi kalau framing itu dia menyerang atau membuli orang lain dengan kata-kata kasar. Nah, sementara dengan lain biasa itu dia hanya bertukar pendapat. Semisal adik berbeda pendapatnya dengan adik yang sini. Sementara kalian di sini menyampaikan pendapatmu dan pendapat dia. Terus kalian sama-sama mencari apa sih yang sebenarnya. Jadi itulah perbedaan tadi. Harassment itu apakah hanya berbeda negatif gitu. Jadi pokoknya kalau yang menghina seseorang yang berbau di medsos ya, pokoknya di media sosial itu namanya harassment. Dia udah masuk ke bentuk cyberbullying bagian harassment. Pokoknya yang dari mau di post atau DM atau apapun pakai teknologi sosial media itu termasuk di harassment. tiba-tiba difotoin, dijadiin stiker, disebar ke mana-mana. Malu nggak? Apalagi kita sama crushnya, malu nggak? Nah, yang punya crush, pacar gitu, pasti malu kan? Itu dampak pertama yaitu rasa malu, takut, khawatir, terhina dan marah. Gak mungkin dong muka kalian udah jelek difotoin, kalian gak marah kayak oke, gak apa-apa gitu, gak mungkin kan? Kita dikucilkan, terisolasi, insecure dan tidak berdaya. Padahal nih sebenarnya muka kalian itu cantik, ganteng, cuman emang pas lagi tidur ke mama itu emang lagi jelek aja. Tapi kan pasti jadi kepikiran kayak, ih, kok jelek kali aku di sini, emang sejelek ini kah aslinya? Padahal enggak. Jadinya kita merasa insecure, kita merasa tidak berdaya, dikucilkan. Jadinya kita itu nggak pede lagi. Jadi tiap lihat kaca itu kita jadi benci sama muka kita di kaca itu. Kayak nggak secantik ini sih, nggak mungkin secantik ini. Apalagi kalau misalnya kita di foto pakai filter, terus cantik hasilnya, kita pasti mikir kayak enggak sih, kayaknya nggak secantik ini. Soalnya mukaku di stiker itu jelek gitu, pasti gitu kan? Iya enggak? Iya. Terus stres berkepanjangan, akhirnya karena kita terus-terusan kepikiran sama muka jelek kita itu, atau kalau misalnya kita lagi dibully orang di sosmed gitu kan, kayak ada yang main Twitter nggak di sini? Ada yang main Twitter? Nggak apa-apa, aku cuma tanya aja, ada yang main Twitter nggak? Nah, kalau di Twitter itu kan biasa kayak debat-debat Twitter ya, akhirnya kayak dirujak gitu, di cibir-cibir netizen gitu, kan pasti kita mikir kayak, masa opiniku sesalah itu, bener kok, tapi mereka masa menghinanya separah itu, jadi kita tuh stres. Terus akhirnya ada paling parahnya itu self harm, kayak itu iris tangan. Semoga kalian nggak merasakan ya self harm. Terus paling parahnya itu yaitu apa? Bunuh diri. Baygon. Kita susah tidur, jadinya insomnia karena kayak nggak bisa tidur gitu. Kita jadi kepikiran kayak apa sih weh, kenapa, apa salahku, kenapa digituin, kenapa dikata-katain separah itu. Jadi kita susah tidur, jadi kita kayak kepikiran terus. Jadinya kayak harusnya kita tidur jam 9 nih biasanya, tapi karena kena cyberbullying kita jadi tidurnya jam 4 pagi gitu. Lain cerita kalau dia main game ya. Terus dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental serius. Ini kayak tadi aku bilang, kita bakal ngelakuin self harm, kita bakal bunuh diri kalau misalnya terkena cyberbullying. Oke, itu nggak bisa ya?